Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali kepada bab selanjutnya, yaitu macam atau lafadz yang ketujuh yang beramal seperti pengamalannya fiil ialah isim tafdil. Wasmut tafdil wa huwa as-sifat ad-dallatu 'alal musyarakah wa ziyadah. Yaitu sifat yang menunjukkan pada makna musyarakah. Musyarakah artinya dimiliki oleh bersama, Zaidun afdolu min amrin misalkan. Ya, Zaid yang memiliki keutamaan, Amr juga memiliki keutamaan. Tapi salah satunya ada ziyadah di situ, ada yang lebih. Wa ziyadah dan ziyadah ka akroma wa yusta'malu bimin. Dan digunakan dengan menggunakan min. Wa mudhofan, dan ada kalanya mudhof linakiratin pada isim nakirah fayufradu wa yuzakar, maka dimufradkan dan dimuzakarkan. Wa bi'al, dan ada kalanya dengan al fayutabiqu wa mudhofan lima'rifatin fawajhan, atau dimudhafkan pada ma'rifat maka ada dua wajah. Wala yansibu al maf'ula mutlaqan wala yansibu al maf'ula mutlaqan, dan isim tafdil tidak menasabkan pada maf'ul secara mutlak. Wala yarfa'u fil ghalib zahiran illa fi mas'alatil kuhal. Aduh, mas'alatul kuhal ini panjang lagi ini. Wala yarfa'u fil ghalib zahiran illa fi mas'alatil kuhal, dan tidak merafakan pada isim zahir secara keumuman kecuali pada masalah kuhal. Kuhal itu apa? Siba itu apa? Bahasa kitanya lagi. Celak paham celak mata ini yang hitam-hitam. Nah, isim tafdil ini isim yang menunjukkan pada mana musyarakah dan ziyadah. Nah, ahwalnya isim tafdil itu ahwalnya ada tiga, ya. Ahwalnya itu ada tiga. Ada kalanya mufrad, ada kalanya mudhof pada ma'rifat, dan mudhofnya juga ada dua. Ada mudhof pada ma'rifat, ada mudhof pada nakirah. Dan ada kalanya makrunan bi'al, yaitu bersamaan dengan al. Yang pertama itu adalah kondisinya isim tafdil yang laziman lil mufrad wa tadzkir. Dia lazim, wajib dimufradkan dan dimuzakarkan dalam kondisi bagaimanapun. Ada berapa kondisinya isim tafdil yang dimufradkan dan dimuzakarkan ini? Ada dua. Yang pertama ketika jatuh setelahnya min, artinya dia dihukumi ya ditambahkan min setelahnya. Zaidun afdolu min amrin. Zaidun afdolu min amrin. Wa zaidani afdolu min amrin. Itu walaupun jadi qabla isim tafdil itu disebut dengan mufaddal, ba'da isim tafdil itu disebut dengan mufaddal alaih, ya. Mufaddal isim yang diunggulkannya atau isim yang memiliki ziyadah tafdilnya, ziyadah keutamaannya. Nah, min amrin, ini min amrin yang setelahnya min itu mufaddal alaihnya. Wa zaidani afdalu min amrin, tetap walaupun mufadulnya tasniyah, afdolunya tetap dia mufrad, ya, mufrad muzakkar. Hindun juga afdolu, enggak. Hindun afdolatu, enggak juga. Hindani afdolu juga tetap enggak. Hindani afdolatani misalkan, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua itu mudhof pada nakirah. Mudhof pada nakirah, Zaidun afdolu rojulin. Itu afdolu rajulin. Zaidani afdolu rajulaini, juga itu mufrad dan muzakkar. Bedanya kalau yang pertama tadi ada min, kalau yang kedua tidak ada min karena diidhofahkan, Kemudian yang kedua, halah yang kedua itu ketika mudhof tapi mudhofnya pada ma'rifat. Mudhof tapi mudhofnya pada ma'rifat. Nah, kalau mudhof tapi mudhofnya itu pada ma'rifat, maka di sini ada dua wajah. Maka di sana dikatakan halatun yakunu fiha jaizal wajhain, yaitu mutabaqah wa adamiha.
Dua wajah di sini apa? Wajah mutobaqah, wajah sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan mufaddalnya atau tidak sesuai dengan mufaddalnya. Boleh dua. Itu ketika isim tafdil bentuknya adalah mudhof kepada ma'rifat. Contoh, Az-Zaidani afdolul qaumi. Nah, afdolu ini adalah isim tafdil diidhofakan pada al-qaum, ya. Dan al-qaum ini adalah ma'rifat. Maka hukumnya itu boleh dua wajah. Apa dua wajah ini? Wajah pertama mutabaqah, wajah kedua ghairu mutabaqah. Mutabaqah maknanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan mufaddalnya. Kalau mufaddalnya itu fil ifrad, ya, mufaddalnya itu mufrad, maka mufrad. Kalau mufaddalnya itu adalah tasniyah, maka tasniyah boleh. Seperti Az-Zaidani afdolul qaumi boleh, Az-Zaidani afdola al-qaumi juga boleh. Ini karena apa? Karena mudhof pada ma'rifat. Tapi ada mul mutabaqah afsah. Tapi dikatakan tidak mutabaqah itu lebih utama. Artinya diifradkan, ya, diifradkan, tidak disesuaikan, tidak. Itu kondisi yang hal yang itu, ya, hal yang ketiga atau mudhof pada ma'rifat, dua wajah. Dan yang selanjutnya itu ketika isim tafdil berbentuk makrunan bi'al, yaitu yang dibarengi dengan al atau yang bersamaan dengan al. Maka ketika isim tafdil itu bersamaan dengan al, maka hukumnya mutabaqah, harus sesuai. Zaidun al-afdolu misalkan. Zaidun al-a'lamu. Az-Zaidani al-a'lamani. Zaidani al-afdolani misalkan, itu wajib mutabaqah. Jadi ada beberapa kondisi di mana isim tafdil itu harus sesuai dengan mufaddalnya atau tidak sesuai dengan mufaddalnya. Ifrad dengan tadzkir ketika ketika isim tafdil itu mufrad dan tidak diidhofahkan dan tidak dibarengi dengan al, ya, maka ada dua tidak dibarengi dengan al, maka hukumnya ifrad dan tadzkir. Atau ketika diidhofahkan tapi idhofahnya itu pada nakirah, itu juga ifrad dan tadzkir. Kemudian ketika idhofah tapi idhofahnya itu pada ma'rifat, maka dia boleh dua wajah, boleh mutabaqah atau boleh tidak mutabaqah. Dan yang terakhir ketika keadaannya isim tafdil itu makrunan bi'al, maka hukumnya wajib mutabaqah. Zaidun al-afdolu, Az-Zaidani al-afdolani, Az-Zaiduna al-afdoluna. Itu boleh. Kemudian at-tawabi, tabi ini yajba'u fil i'rabi asmal wal na'atun wa taukidun wa atfun wa badal. Ada 4, na'at, taukid, atof, dan badal. Babu tawabi yajba'u ma qablahu fi i'rabi khamsatun. Ada 5 isim-isim yang mengikuti isim-isim sebelumnya. Yang pertama adalah na'at. An-na'atu wa at-tabi'u al-mustaq awil mu'awwal bihi awil mubayyin li lafzi matbu'ihi. Na'at itu lafaz yang mustaq atau lafaz yang mu'awwal bil mustaq yang menjelaskan lafaz matbu'nya. Al-mubayyin li lafzi matbu'ihi yang menjelaskan lafaz matbu'nya. Wa faidatuhu taksisun au tawdihun au madhun au zamun au tarahumun au taukidun. Faedahnya ada banyak, ada taksis seperti maratu bi rajulin katibin atau taudihul ma'rifat maratu bi Zaidin al-Khayyat, ya, dijelaskan taksis di taksis Zaid siapa? Zaid penjahit misalkan. Au madhun atau mada bismillahirrahmanirrahim ar-rahman ar-rahim, ini sifat untuk memuji lafzul jalalah Allah. Au zamun a'udzubillahi minasyaitonir rajim ar-rajim, ya. Atau tarahum atau belas kasihan Allahumma irham abdaka al-miskin. Nah, ini al-miskin ini untuk tarahum. Atau taukid seperti tilka asratun kamilah, itu. Nah, yatba'u man autahu fi wahid min awjihil arabi wa min at-ta'arif wa tankir summa in rafa'a dhamiran mustatiran tabi'a fi wahidin min at-tadhkir wa ta'nis wa wahidin min al-ifradi wa far'ayha. Dan mufrad, tasniah dan cabang-cabangnya. Wa illa fa huwa kal fi'li. Wa illa, hanya wa illa di sini apabila tidak merofakkan pada domir mustatir alias merofakkan pada isim zohir, maka dia dihukumi seperti halnya fi'il. Jadi
hukumnya na'at itu tergantung daripada jenisnya. Ada na'at hakiki, yaitu na'at yang merofakan pada isim domir, ya. Zaidun al-alimu misalkan. Zaidun al-alimu. Nah, al-alimu ini adalah na'at hakiki. Karena apa? Karena merofakan pada isim domir mustatir. Al-alimu huwa Zaidun itu. Maka hukumnya al-alimu ini yatsba'u man'utahu fi jami'i ahwalihi, yaitu mencakup pada 4 perkara dari 10 hal. I'rabnya rofa, nasab, jer, kemudian ma'rifat nakirohnya, kemudian mufrad, tasniyah, jamaknya, dan muzakkar muannasnya. Itu mengikuti semua kalau na'at hakiki. Tapi kalau na'at sababi, ya, kalau na'at sababi itu hanya mengikuti man'utnya pada 2 hal yang pertama saja. 2 hal yang pertama ini apa? 2 hal yang pertama ini yaitu i'rab dengan ma'rifat nakirohnya. I'rab ma'rifat nakirohnya ini yang wajib mengikuti man'utnya. Contoh misalkan Ja'a Zaidun al-alimu abuhu, ya. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Al-alimu ini na'atnya disebut dengan na'at sababi, yaitu na'at yang tidak merofakan isim domir, wa illa fala. Nah, itu di sini. Wa illa fahuwa kal fi'li. Tidak merofakan pada isim domir, melainkan merofakan pada isim zohir, yaitu al-alimu abuhu. Maka hukumnya na'at yang sababi dia mengikuti man'utnya dalam 2 hal yang pertama saja. 2 hal yang pertama itu apa? I'rab dengan ma'rifat nakirohnya. I'rabnya rofa, ikuti rofa. Statusnya ma'rifat, ikuti ma'rifatnya. Ja'a Zaidun al-alimu, ya. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Tapi untuk mufradnya, tasniyahnya, jamaknya itu tidak mengikuti man'utnya. Misalkan man'utnya tasniyah, ya, kita ganti. Ja'a az-zaidani. Ja'a zaidani, na'atnya apakah al-alimani? Enggak. Tetap mufrad. Ja'a az-zaidani al-alimu. Lah terus bagaimana 2 hal yang terakhir ini? 2 hal yang terakhir itu apa? Mufrad, tasniyah, jama' sama muzakkar muannas, ya. Jadi yang pertama itu i'rab, rofa, nasab, jer. Yang kedua itu ma'rifat nakiroh. Yang ketiga itu mufrad, tasniyah, jama'. Yang keempat itu muzakkar muannas misalkan. Nah, muzakkar muannas. Nah, na'at sababi itu mengikuti man'utnya pada 2 perkara yang pertama saja atau 2 hal yang pertama saja. Sedangkan 2 hal yang terakhirnya itu dia dihukumi seperti hukumnya fi'il. Artinya mengikuti fa'ilnya na'at. Berarti dalam contoh ja'a az-zaidani al-alimu abuhuma misalkan, abuhuma. Nah, di sini al-alimu mufrad, itu mufradnya al-alimu tidak mengikuti man'utnya tapi mengikuti fa'ilnya na'at, yaitu abuhu itu. Abuhu kan mufrad, maka abuhu fa'ilnya na'atnya mufrad lagi. Al-alimu abuhuma. Nah, huma ini dikembalikan kepada man'utnya itu. Ya, rada bingung, ya. Atau misalkan tasniyah, fa'ilnya na'at. Ja'a Zaidun al-alimani al-alimani mufrad tasnya, ya. Zaidun al-alimani abawahuma di sini ada contoh sini. Ja'ani rajulun qu'udun, ya, qu'udun. Ja'ani rajulun qu'udun ghilmanuhu. Nah, di sini contoh
Rajulun qu'udun ghilmanuhu. Ini qu'udun ini adalah naatnya naat sababi karena dia merofakkan pada isim zohir yaitu ghilmanuhu yang ada domir kembalinya kepada man'ud. Nah di sini kita lihat dalam contoh ini saja, fokus contoh ini, ghilmanuhu qu'udun ini adalah naat sababi, dia wajib mengikuti man'udnya yaitu lafaz rajulun dalam dua hal yang pertama saja, yaitu rofaknya rofaknya i'rab dengan ma'rifat nakirohnya. Karena rajulun ini adalah nakiroh, maka qu'udun juga nakiroh, enggak dibaca al-qu'udu enggak, tapi dibaca qu'udun. Kemudian untuk dua perkara yang terakhir yaitu mufrad tasniyah dengan jamak, itu mengikuti apa? Mengikuti fa'ilnya na'at. Nah kita lihat di sini qu'udun itu mufrad tasniyah atau jamak? Itu kan jamak ya, qu'udun jamak. Karena apa? Karena fa'ilnya na'at juga jamak, ghilman. Itu kan jamak taksir ghilman. Qu'udun ghilmanuhu. Nah makanya qu'udun ini na'at dia dijamakkan. Nah jamaknya na'at sababi ini bukan mengikuti man'ud tapi mengikuti fa'ilnya na'at itu. Kemudian muzakkar muannasnya juga sama mengikuti pada fa'ilnya. Qu'udun muzakkar atau muannas? Muzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Karena apa? Karena ghilman juga muzakkar. Makanya dimuzakkarkan juga. Qu'udun ghilmanuhu. Summa qa'idun wa qa'iduna. Nah, itu sama seperti fi'il. Fi'il kan begitu. Fi'il kan hukumnya dia ditasniahkan. Itu apabila fa'ilnya tasniah menurut lughat Khalil Baroghis. Atau dia muzakarkan ketika fa'ilnya muzakkar. Dia dimuannaskan ketika fa'ilnya muannas. Sehingga dikatakan wa illa fahuwa kal fi'li. Nah, apabila tidak merofakkan pada isim domir melainkan merofakkan pada isim zohir yang diidofahkan pada domir kembali pada man'ud, maka hukumnya na'at sababi itu dia dihukumi sama seperti halnya fi'il, yaitu mufrad tasniyah jamaknya mengikuti fa'ilnya, muzakkar muannasnya juga mengikuti fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya na'at itu, bukan fa'ilnya fi'il ya, bukan, tapi fa'ilnya na'at. Kemudian wa yajuzu qat'u sifat al-ma'lum mausufuha haqiqatan aw iddi'an raf'an bi taqdiri huwa wa nasban bi taqdiri a'ni au amdahu au azummu au arhamu. Boleh untuk mengkotak sifat yang diikuti yang diketahui mausufnya. Mengkotak itu berarti tidak mengikuti ya. Kalau sifat kan hukum asalnya tabi ngikut aja gitu. Rofa, nasob, jer. Tapi terkadang boleh juga kotak gitu. Artinya kotak udah lepas, nggak ngikuti lagi gitu. Nggak ngikuti lagi. Itu ketika apa? Ketika sifatnya ketika mausufnya diketahui ya. Ketika mausufnya diketahui hakikatan awiddi'an, secara hakikat ataupun secara pengakuan saja. Raf'an bitakdiri huwa wa nasban bitakdiri a'ni. Nah, kalau kota berarti bagaimana nih kalau kota? Nah kalau kota dia boleh di-i'rabi macam-macam. Boleh di-i'rabi dengan rofa dengan mentakdirkan huwa, atau boleh juga di-i'rabi dengan nasab mentakdirkan a'ni ya. Boleh juga amdahu ya, boleh juga amdahu atau pula juga oleh lafaz azummu ataupun arhamu. Nah ini baik itu maklum hakikatan ataupun maklum iddi'aan. Apa maksud daripada iddi'aan ini? Maka zakaram silatahu wasani nasu alaihi sibawai fi kitabi faqala wa qad yuju an taqula maratu biqaumika al-kiram yani bin nasab awi rafi idza ja'alta al-mukhatab ka'annahu qad arafahum. Ya mengaku-ngaku atau menduga dia maksudnya diketahui secara kalau hakiki benar-benar diketahui ya, benar-benar sudah diketahui. Contohnya ada tidak di sini? Ya, kalau contoh fal awalu masyhurun, udah masyhur lah.
Waqad zakarna amsilata wa tsani nasu ali sibawi fi kitabi faqala waqad yajuzu an taqula marartu biqaumika al-kiram. Nah al-kiram ini biqaumika al-kiram. Nah ini saya lewat dengan kaummu al-kiram. Al-kiram yakni bin nasbi awir raf'u, boleh al-kiramu boleh al-kirama. Idza ja'alta al-mukhatab ka'annahu qad arafahum. Ini ketika kita menjadikan mukhatab seakan-akan dia mengetahui kaum itu benar-benar mulia. Nah padahal kan belum pasti itu, belum pasti, tapi hanya iddia saja, mengaku-ngaku memang sudah diketahui mulia, padahal belum dicek satu persatu benar-benar mulia semuanya ataukah tidak. Nggak ada perbedaan baik hakikatan ataupun iddiaan. Wa tauqidu wa wa imalafzi akhaka innaman la akha lahu kasa'in ilal haija bi ghairi silah. Ini taukid, ada taukid lafzi berarti pengulangan lafaz ya, diulang-ulang akhaka innaman la akholahu kasa'in. Ini mahalus syahid lafaz akhoka ini master taukid lafzi diulang-ulang. Ataki Allah ikuna ihbis juga ini taukid lafzi. La abuhu bihubbin batnata innaha, ini walaysa minhu dakka sofa dan tidak termasuk daripada taukid. Contoh ayat dakka karena maknanya dakkan ba'da dakin atau sofan ba'da sofin. Itu tidak termasuk daripada taukid karena tidak sama lafadznya. Fa'aina kemudian au maknawi itu taukid lafzi yaitu dengan pengulangan, atau taukid maknawi. Kalau taukid maknawi itu ada lafadz khusus. Ada lafadz khusus yaitu lafadz yang digunakan untuk taukid. Seperti nafsun, ainun, muakhoratan, anha, ini jitama'ata, wa yujma'ani ala af'ulin ma'a ghairi al-mufrad, wa bikullin li ghairi musannan intajazza'a binafsihi au bi'amilihi, wa bikila wakilta lahu insoha wuku'al mufrad mawki'ahu wa tahada ma'nal musnad, wa yudhafna li dhamiril mu'akad, wa bi'ajma'a wa jam'a'a wa jam'ihima ghair mudhafah. Waduh, ini juga keterangannya banyak. Maknawi itu dengan nafsun, ainun yang muakhiratan anha ini jitama'ata yang diakhirkan apabila kumpul keduanya. Wa yujma'ani ala af'ulin dan dijamakkan keduanya nafsu dengan ainun itu di wazan ala wazni af'ulin. Anfusu ay a'yun, anfus atau a'yun. Ja'a al-qaumu, misalkan ja'a al-qaumu anfusuhum atau a'yunuhum. Ma ghair mufrad ketika muakadnya itu muakad yang ghair mufrad. Wa bikullin li ghairi mustannan au intajaza bi nafsihi au bi amilihi. Kemudian makna taukid dengan menggunakan lafal kullun itu untuk selain musanna, untuk selain muakad yang musanna. Apabila dia tujaza bi nafsihi, bisa dibagi-bagi secara zatnya atau dibagi-bagi dengan amilnya. Dibagi-bagi dengan zatnya atau dibagi-bagi dengan amilnya. Ada contohnya yang dibagi-bagi dengan amilnya ja'a zaidun kulluhu ini li'annahu la yatajazza la bizati wala contoh istara itu al-abda kullahu. Nah al-abda kullahu saya membeli budak semuanya. Fa inal abda yatajazza bi'atibari syira. Wa in kana la yatajazza bi'atibari zatihi. Oh berarti contoh yang yatajazza binafsihi itu bisa dibagi-bagi, bisa dipisah-pisah secara zatnya. Fasajada al malaikatu kulluhum. Beberapa malaikat sujud. Nah, ini kan malaikat bisa dipisah-pisah. 1 2 3 malaikat. Ada yang tidak bisa dipisah secara zat tapi bisa dipisah secara amilnya. Seperti istara itu al-abda kullahu, saya membeli budak semuanya. Ini budak tidak bisa dipisah-pisah, nggak bisa dipotong-potong ya mati. Tapi bi'tibari amilihi, yaitu membelinya. Ya, membelinya itu fa'inal abda yatajazza bi'tibari syira. Tapi bisa dibagi-bagi dengan i'tibar syira'nya, yaitu membelinya, bisa membeli. 1, 2, 3, 4 itu bisa dibagi-bagi. Wa in kana la yatajazza bi'tibari zati wala yajuzu ja'a zaidun kulluhu, tapi tidak bisa ja'a zaidun kulluhu, itu tidak bisa. Karena apa? Karena zaidun tidak bisa dipisah-pisah, baik dipisah-pisah secara zat ataupun secara amilnya. Itu makna daripada
tajaza ya, in tajaza atau in tujaza bi nafsihi au bi amilihi wa bi kila wakilta lahu in sahha wuqu'al mufrad mauqi'ahu wa tahada ma'nal musnad wa yudhafna li dhamir mu'akkad. Nah, untuk taukid menggunakan lafaz kila dan lafaz kilta itu boleh untuk sahha wuqu'al mufrad mauqi'ahu, menempatinya lafaz mufrad pada tempatnya. Itu syarat-syaratnya, itu jadi syarat-syaratnya kila dengan kilta itu syaratnya satu, ayyakuna al muakkad bihima dalan alal isnain, yaitu muakkadnya harus tasniyah, karena kila dan kilta diperuntukkan untuk mentaukidi muakkad yang tasniyah. Kedua, ayyasya hululul wahid mahallahu, boleh untuk menempatinya lafaz yang mufrad pada tempat keduanya. Fala yajuzu alal madhhabi sahih ayyuqala ikhtasama zaidani kilahuma. Artinya ayyasiha hululul wahid, boleh untuk menempati satu pada tempatnya, ya. Artinya satu saja yang terjadi itu boleh. Insoha wuku'ul mufrad mauqi'ahu, apabila sah lafaz mufrad itu menempati tempatnya. Artinya tidak mesti harus dua-duanya terjadi. Contoh misalkan maka tidak boleh ikhtasama zaidani kilahuma. Ikhtasoma azaidani kilahuma. Zaid ya, dua Zaid ya, Zaid A dengan Zaid B itu bertengkar. Kilahuma, dua-duanya bertengkar. Nah, ini dua Zaid yang saling bertengkar, dua-duanya lagi bertengkar. Ini kan tidak bisa ya, tidak bisa wuku'ul mufrad mauqi'ahuma. Tidak bisa kita bayangkan hanya salah satunya saja. Hanya salah satunya saja Zaid bertengkar dengan bertengkar dengan Amr, itu Zaid bertengkari dengan Amr, itu tidak bisa. Kalau bertengkar itu ya maknanya dua-duanya bertengkar gitu, lagi bertengkar, kecuali kalau menyerang atau mungkin ada salah satu yang diserang dan satunya tidak menyerang. Tapi kalau bertengkar ini maknanya dua-duanya itu sama, berarti kan nggak bisa gitu. Hululul wahid mahallahuma, artinya tidak bisa satu saja yang terjadi, dua-duanya pasti terjadi. La yahtamal murad ikhtasama fala hajata litakid. Karena apa? Karena kalau pasti dua-duanya terjadi ya nggak usah ditaukidi lagi, orang pasti dua-duanya terjadi. Kecuali kalau bisa salah satunya saja, misalkan contohnya misalkan gimana? Qara'tu ya kitabaini ya, qara'tu kitabaini kilahuma. Nah, kilahuma, saya membaca dua kitab, dua-duanya. Nah, ini bisa ditaukidi karena apa? Karena mungkin saya baca hanya satu saja. Qara'tu kitaban mungkin, tapi untuk mentaukidi bahwa saya benar-benar baca dua kitab, maka saya taukidi qara'tu kitabaini kilahuma atau kilaihima itu boleh ya. Wakila insya wuqu'al mufrad mauqi'ahu wa tahada ma'nal musnad, dan makna musnadnya sama, artinya amilnya harus sama. Maka nggak bisa kalau amilnya berbeda. Misalkan mata Zaidun wa asa amrun kilahuma. Nah, mata amrun wa asa amrun kilahuma, karena apa? Karena ikhtilaful makna, itu isnadnya berbeda, yang satu mata, yang satu asa, maka nggak bisa. Kemudian yang selanjutnya wa yudhafna li dhamir muakkad, diidofahkan pada domir yang muakkad, domir yang ditaukidinya itu. Kilahuma, kilahuma atau anfusuhum, itu ada domir yang kembalinya kepada muakkadnya. Ya. Wa bi ajma'a wa jama'a wa jami'ima ghairu mudhafatin. Dan dengan mengenal ajma'a, jam'a dan jama' keduanya ghairu mudhafatin, dengan tidak dimudhafkan. Wa hiya bi khilafin nu'ud. La yajuzu an tata'ataf al-mu'akkad. Nah, hal itu tidak berbeda dengan na'at-na'at, karena na'at-na'at itu tidak bisa saling diatofkan. La yajuzu an tata'ataf al-mu'akkad. Kalau na'at bisa diatofkan, ya. Ja'a Zaidun al-alimu al-katibu misalkan, dan lain sebagainya, itu bisa dinaati dengan na'at yang banyak. Tapi kalau taukid itu tidak bisa ditaukidi dengan taukid yang banyak, kecuali tawabi'nya taukid, itu ada ajma'u, kemudian akta'u, itu tawabi'nya.
Tapi kalau diatofkan, ya diatofkan ja'a al-qaumu kulluhum wa ajma'una, misalkan wa juma'u, enggak bisa. Tapi kalau ditabi tanpa ada huruf atof syaratnya itu boleh ajma'u jam'a misalkan itu. Tapi kalau diatofkan tidak bisa. Wala ayat ba'na nakiratan, dan juga tidak mengikuti nakirah, artinya tidak boleh muakadnya itu berupa isim nakirah. Muakadnya harus berupa ma'rifat. Ya laita iddata haulin kullihi rajab. Ya laita iddata haulin kullihi, seandainya semua tahun ini adalah bulan Rajab. Nah, karena ini la laita iddata haulin kullihi rajab. Ini mahalu syahidnya mana? Apa? Aduh. Ayat ba'na nakiratan iddata haulin kullihi rajab. Ya mungkin yatsba'na nakiratan ya. Wala yatsba'na, tidak boleh mengikuti isim nakirah. Iddata ini asalnya kan dia nakirah. Nah, kullihi ini mentaukidi iddata. Jadi andaikan iddata haulin yaitu semua tahun, artinya semua tahun ini 12 bulan ini semuanya itu bulan Rajab atau bulan Ramadan, itu sepertinya enak, pahala terus. Nah, itu kullihi ini adalah taukid, tapi dia mengikuti muakad iddah yang berupa nakirah asalnya. Nah, di sini tidak boleh karena muakad itu harus ma'rifat, yaitu alasannya karena mahkum alaih ya, karena mahkum alaih. Kemudian atof wa'atful bayan wa watabi'un muwadihun al-mukhassisun jamidun ghairu mu'awwal. Atof itu ada atof bayan, ada atof nasak. Atof bayan itu tabi muwadih mukhassis yang menjelaskan atau mentaksis jamidun ghairu mu'awwal. Fayuwafiqu majmu'ahu, maka dia mengikuti majmu'nya. Mengikuti majmu'nya wa yu'rab ka'aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Nah, ini atof bayan Abu Hafsin Umar. Umar ya Abu Hafsin wa hadza khatamun hadidun. Hadidun ini juga atof bayan menjelaskan maktuf alaihnya. Wa ya'rabu badala kullin min kullin illam yamna ihlalahu mahalal awal. Wa qawlihi ana ibnu Tarikil Bakri Bishrin wa qawlihi aya akhwaina abda syamsin wa naufala. Dan atof bayan ini dia bisa di'arabi dengan i'rab badal kul min kul. Syaratnya apabila tidak tercegah menempatinya badal mahalal awal, yaitu menempatinya badal pada tempatnya yang pertama, yaitu tempatnya mubdal minhu. Tapi kalau tercegah maka tidak boleh di'arabi dengan i'rabnya badal kul min kul. Ini juga seperti dalam contoh ana ibnu Tarikil Bakri Bishri ayah, dan contoh ayah akhwaina abda syamsin wa naufal. Nah, di sini mahalu syahidnya wa bayanu zalik fil baitil awal ana qaulahu bishrun itu atfu bayanin alal bikri. Bishrun itu atof bayan pada lafadz bikrun wala yajuzu ayyakuna badalan minhu. Nah, di sini tidak boleh untuk di'arabi dengan i'rab badal kul min kul. Kenapa? Li anal badal fi niyyati ihlalihi mahalal awal. Karena badal itu syaratnya harus bisa fi niyyati ihlalihi, berada pada pengira-ngiraan tempatnya badal ini bisa ditempatkan pada tempatnya mubdal minhu. Tapi di sini tidak bisa wala yajuzu ayyaqala ana ibnu at-Tarik al-Bishri li'annahu la yudafu ma fi al wal alif. Karena apa? Karena di sini ana ibnu at-Tariki Bishri ana ibnu at-Tariki Bishri li'annahu la yudafu ma fi al alif wal lam, karena tidak bisa dimudofkan lafadz yang di situ ada alif lamnya nahu at-tariku illa lima fihi al alif wal lam, kecuali diidofakan juga kepada lafadz yang ada alif lamnya juga, yaitu al-Bakri. Wala yuqalu ad-daribu Zaidun kama taqaddam syarhuhu. Jadi dalam bait di situ kan
siak hikayahnya atau ini apa? Al-Bakri Bisri. Nah, jadi mahalu sayyinya di sini lafadz Bisri. Saya ini adalah anaknya At-Tariqul Bikri yang meninggalkan At-Tariq Al-Bakri. Nah, Bakri itu nama orang sih, Bakar bin Wa'il. Sini ada. Nah, di sini dikatakan la yajuzu ayakuna badalan li anal badal ala niyati tikraril amil fakana yambaghi li ajli sihhati kauni badal ayajuzu raful mubdal minhu wa al badal makanahu fataqulu at-tariku bisrun. At-tariku bisru. Karena syaratnya badal itu badal bisa menempati pada tempatnya mubdal minhu. Jadi tempatnya minhu. Atau bayan, jadi basarnya atau bayan. Ya Al-Bikri atau bayan pada lafaz Al-Bikri. Jadi Al-Bikri itu adalah Bishr. Bikri itu Bakar bin Wa'il itu adalah Bishr, jadi satu orang. Wala yajuzu ayyakuna badalan. Nah, tidak bisa Bisrun itu dijadikan sebagai badal kul min kul daripada Bikri. Kenapa? Karena kalau badal itu ala niyati tikraril amil. Karena kalau badal itu dia mengira-ngirakan akan adanya pengulangan amil. Pengulangan fakana yang bakhili ajli sihhati kauni badalan, maka sepatutnya kalau mau bisa dijadikan sebagai badal itu ayajuzu raf'ul mubdal minhu wa wudi'a al badal makanahu. Seharusnya mubdal minhunya itu bisa kita hilangkan, kemudian badal itu bisa ditempatkan pada tempatnya mubdal minhu. Jadi mubdal minhunya ini kita hilangkan, bakrnya kita hilangkan, kemudian badalnya bisrun ini ditempatkan pada tempatnya Al-Bakri. Maka dibaca at-tariku bisrin. Nah, kalau at-tariku bisrin nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kaidahnya idofah itu, idofahnya lafadz yang ada alnya tidak bisa diidofahkan kecuali kepada lafadz yang ada alnya juga. Pemahaman secara lafziyahnya aja kita pahami. Jadi at-tarikul bikri itu kan at-tarik mudhof, al-bikri mudhof ilaih. Ini boleh, ini benar. Karena at-tariku makrun bi'al, al-bikri makrun bi'al. Sudah benar. Nah, al-bikri ini statusnya sebagai ma'tuf alaih. Nah, bisrin sebagai atof bayannya lah. Atof bayan. Nah, ininya al-bikri sebagai lafadz yang diikutinya, bisri lafadz yang diikutinya. Nah, bisrun di sini itu tidak bisa di-i'rabi dengan i'rab badal minkul karena syaratnya i'rab badal minkul itu bisrun, syaratnya badal itu bisa menempati tempatnya mubdal minhu. Nah, bisrun di sini tidak bisa menempati tempatnya mubdal minhu karena kalau bisrun ini ditempatkan pada tempatnya mubdal minhu yaitu lafadz bakrun, bakrinya dibuang, bisrinya ditempatkan pada tempatnya bikrin, maka jadinya lafadz at-tariku bisrin. Nah, kalau at-tariku bisrin di sini nggak sesuai dengan kaidah nahwiyahnya, yang mana idofah lafadz yang berbarengan dengan al itu tidak boleh diidofahkan kecuali kepada lafadz yang berbarengan dengan al juga gitu. Maka nggak bisa dibaca at-tariku bisrin, nggak bisa. Maka dikatakan tidak bisa di-i'rabi dengan i'rabnya badal. Aba akhwaini abda syamsin wa naufal. Juga abda syamsin wa naufal itu juga atof bayan daripada akhwaina. Dua saudara kita. Siapa dua saudara kita? Abdu Samas dan Naufal. Wala yajuzu ayakuna badalan li'annahu hina idzin fi tariq ihlali mahal awal. Karena kalau misalkan bisa di-i'rabi dengan i'rab badal, maka faka'annaka qulta ayya abda syamsin wa naufalan. Wadzalika la yajuz. Kenapa enggak bisa? Li'anal munada idza utifa alai ismul mujarrad minal alif wal lam wajaba yu'ta ma yastaqiu law kana munadan. Wa naufal panjang ini. Diangan-angan sendiri sih ya. Enggak apa. Wadzalika la yajuzu ayya abda syamsin ya. Akhwaina di sini akhwaina mana? Akhwaina abda syamsin wa naufal. Ayah akhwaina, wahai dua saudara kita. Dua saudara kita siapa? Abd Samas dan Naufal. Nah, Abd Samas wa Naufal ini tidak bisa di-i'rabi sebagai badal dari
akhwaina badal kul min kul, tidak bisa. Karena syaratnya di i'rabi badal kul min kul itu syaratnya abad samas atau badal itu bisa ditempatkan pada tempatnya mubdal minhu. Akhwainanya dibuang, kemudian abda samsin wa naufal ditempatkan pada tempatnya akhwaina. Berarti dibaca aya abda samsin wa naufalan gitu. Nah, kalau dibaca aya abda samsin wa naufalan tidak bisa juga, salah di sini. Karena apa? Karena seharusnya kalau ditempatkan menjadi aya abda samsin wa naufalan, tidak boleh kita baca wa naufalan, tapi kita baca wa naufalu. Karena apa? Karena wa naufalu ini mufrad alam, ya, mufrad alam. Karena kaidahnya seperti itu, ketika munada itu diatofkan, maka maktufnya munada ini dihukumi seperti hukumnya munada biasa. Nah, maka tidak bisa kita baca aya abda samsin wa naufalan, tidak bisa, tapi harus aya abda samsin wa naufalu. Nah, karena tidak bisa, maka tidak bisa juga di-i'rabi sebagai i'rabnya badal kul min kul gitu ya. Kemudian atof nasak bil wawi. Nah, atof nasak yang selanjutnya atof nasak bil wawi wa ya li mutlaqil jam'i, mutlak jama, yang penting kumpul, entah dia dulu atau kita dulu, ja'a zaidun amrun, amr dulu atau zaidun dulu, terserah. Wal fa'u li tartib wa ta'qib. Fa itu tartib tapi ta'qib. Ta'qib itu beriringan langsung ya. Ja'a zaidun fa amrun, tidak berseling lama. Tapi kalau summa itu li tartib wa tarakhi. Ja'a zaidun summa amrun, mungkin ba'da sa'atain baru kemudian datang amr setelahnya. Wa hatta lil ghaya wa tadrij, hatta itu ghaya akhir dan tadrij sedikit demi sedikit. Hatta akal tuh sama kata hatta ra'saha misalkan. Hatta ra'sa, saya makan ikan sampai ke ra'sahanya, sampai ke kepala-kepalanya. Nah, ini tadrij. Ghaya juga, ghaya akhirnya sampai ke kepala-kepalanya dari mulai ekornya, dan tadrij juga sedikit demi sedikit dari ekor dikit, dari ekor kemudian ke perutnya sampai ke kepalanya, enggak langsung dilahap habis gitu. Itu hatta li al-ghayah wa tadrij. Kemudian la li tartib. Li tartib ya. La li tartib tufidu at-tartib. Seperti zaidun la, bener la. Sabatun anna hatta tufidu at-tartib kama tufidu summa wal fa wa laisa kadzalik. Wa inna ma yal mutlaqul jami' kal wawi wasyadu. Wala tartiba bain wala tartiba la li tartib. La li tartib gitu ya. Kullu syai'in wala tartiba baina al qada wal qadar wa inna ma tartib fi zuhuril muqdayat. Oh, atau mungkin la-nya ini bukan la huruf atof ya. Artinya masih ada alaqah dengan sebelumnya. La li tartib. Hatta lil ghaya wa tadrij la li tartib begitu. Bukan tartib, artinya atau la-nya la huruf atof juga. Zama ba'dahum anna hatta tufidu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Iya, la-nya bukan la huruf atof ya. Jadi la-nya masih ada hubungan dengan hatta itu. Jadi hatta itu lil ghaya wa tadrij la li tartib. Bukan berfaedah tartib, bukan. Jadi bukan la ini harfun min hurufil atfi, bukan ya. Karena kalau la li tartib kok la faedahnya li tartib. Jadi bukan berfaedah tartib. Artinya enggak mesti tartib gitu, enggak mesti tartib. Kemudian wa au li ahadi syai'aini awil asya mufidatan ba'da talab awi takhir awil ibaha wa ba'dal khabar asyak awi taskin. Nah, au ini ada faedahnya sendiri-sendiri sesuai dengan lafaz yang sebelumnya. Kalau au ini jatuh setelahnya talab, ya, jatuh setelahnya talab, maka faedahnya takhir atau ibaha. Misalkan istari, ya, belilah. Istari tufahan ya, au burtukolan misalkan. Tufahan au burtukolan. Ini au jatuh setelahnya istari tolab. Maka faedahnya takhir, milih. Entah itu tufah atau burtukol. Awil ibaha atau ibaha, menunjukkan mana ibaha, boleh tufah, boleh burtukol gitu, boleh. Atau ketika au ini jatuh setelahnya khobar.
ja'a Zaidun au Amrun. Nah ini berarti kalau jatuhnya setelah khobar, ya entah itu ismi atau fi'liyah, maka berfaedah syak. Au taskik berarti ya meragukan, memang tujuannya untuk agar orang ragu. Kalau syak memang benar-benar dia ragu. Wa am li talabi ta'yin, tujuannya untuk menta'yin, memperjelas ba'da hamzatin dakhilatin ala hadil mustawayaini. Setelahnya hamzah, ba'da hamzatin dakhilatin, setelahnya hamzah yang masuk pada salah satu dua perkara yang sama saja. Taqulu azaidun indak, am amrun. Apakah Zaid yang ada di sampingmu ataukah Amr? Nah ini kan masih bingung. Kemudian talabutan itu meminta untuk diperjelas gitu. Saya ini masih belum jelas, itu kira-kira siapa ya yang ada di sampingmu itu? Kok saya lupa? Nah itu pakainya am. Azaidun indaka am amrun, berarti tolab ta'yin, minta agar dijelaskan siapa itu sebenarnya. Kemudian shad wali rad anil khata fil hukmi la ba'da ijabin walakin wali rad anil khata fil hukmi, dan tujuan untuk merad, untuk menyanggah ya, menolak atau menolak dari kesalahan dalam menghukumi itu menggunakan la ba'da ijab. Zaidun hadirun, ya Zaidun hadirun bil amas misalkan. Zaidun hadirun bil amas. Zaid hadir, kemarin itu Zaid hadir. Kemudian Zaid merasa enggak hadir, akhirnya menjawab la. Atau Zaidun lam yahdur, kemudian dibantah. La ana hadir. Nah itu la faedahnya untuk lirad anil khata fil hukmi, untuk menjawab atau untuk menolak kesalahan dalam menghukumi. Walakin wabal ba'da nafin walisor fil hukmi ila ma ba'daha. Walakin wabal dan lafal lakin dan lafal bal ba'da nafin, setelahnya nafi, wali sorfin, dan juga lakin juga sama untuk lirad anil khata. Zaidun lam yahdur lakin ana hadirun mutaakhiran misalkan. Nah, ini lakin juga untuk rad anil khata kan. Rad anil khata. Bal juga sama. Ba'da nafin, setelahnya nafi, ya benar setelah nafi contohnya. Wali sorfil hukmi ila ma ba'daha bal. Dan untuk mengalihkan hukum kepada lafaz yang setelahnya, yaitu bal ba'da ijabin. Misalkan ja'a Zaidun, ya ja'a Zaidun bal amrun. Ini bal amrun, ini sorful hukmi ila ma ba'dah, untuk memalingkan hukum kepada lafaz yang setelahnya bal. Ja'a Zaidun, ini Zaidun hukumnya subutul maji ya, subutul maji li Zaidin. Kemudian ditambahkan bal amrun, berarti subutul maji dialihkan, yang awalnya dari Zaid dialihkan kepada Amr. Ja'a Zaidun bal amrun, berarti yang maji bukan Zaid tapi Amr. Itu li sorfil hukmi ila ma ba'daha bal ba'da ijabin. Kemudian badal, wal badalu huwa tabi'un maksudun bil hukmi bila wasitatin wa wasitatun badalu kullin nahu mafazan hadaiq wa ba'din nahu manistatu'a wa istimalin qitalin fihi wa idrabin wa ghalatin wa nisyanin nahu tasaddaqtu bidirhamin dinarin bihasbi qasdil awal wa tsani awis tsani wa sabaqa al-lisan awil awal wa tabayyana al-khata'. Nah, jadi badal ini kita tahu ada berapa macam, ada badal kul min kul. Ja'ani Muhammadun Abu Abdillah, atau ada badal ba'ad min kul, misalkan akaltur raghifa sulusahu. Atau badal ba'ad ya, badal istimal, yaitu ayyakuna bainal awal wa tsani mulabasa bi ghair juz'iyah. Ada keserupaan tapi bukan juz'iyah. Ada kaitan tapi bukan juz'iyah, tapi keterkaitan saja. A'jabani Zaidun, Zaid telah mengagumkanku. Zaid telah mengagumkanku, itu ilmunya Zaid. Bukan berarti ilmu ini adalah bagian penyusun diri Zaid, bukan, tapi yang berkaitan atau yang terkait dengan diri, yang melekat pada Zaid. Kemudian warawi al-khamisu badal idrab wa badal ghalat. Badal idrab idrab berarti ya memalingkan ataupun mengalihkan kesalahan, itu seperti
Wabadul nisyan, wabadul ghalat, ya hampir sama sih. Tasaddaqtu bidirhamin dinar fa hadzal misal muhtamil an takuna qad akhbarta bi annaka tasaddaq bidirhamin summa anna laka an tukhbira bi annaka tasaddaq bidinarin badal idram. Jadi badal idram itu badal memindah omongan, mengganti omongan karena setelah diucapkan ternyata salah, dia ingin menghabarkan yang lain, maka diganti, maka disebut dengan badal idram. Jadi faktor pendorongnya itu karena memang dia ingin menghabarkan sesuatu yang lain, bukan sesuatu yang pertamanya, bukan. Badal ghalat itu karena kesalahan dalam berkata, bahasanya karena lisabaqil lisan itu, kesalahan dalam berkata. Dia ingin berkata itu, tapi karena salah lisannya kepleset, akhirnya diganti. Nah itu badal ghalat. Badal nisyan itu lupa dia, nggak sengaja. Kalau idrob kan tadi dia mengabarkan yang pertama, tapi setelah dihabarkan yang pertama, ternyata dia nampak baginya bukan itu, tapi yang lain. Tapi kalau nisyan ini didasari oleh atas dasar kelupaan gitu. Ya contohnya sih sama itu, cuman al-ba'isnya ya, pendorongnya, faktornya itu yang berbeda. Adad, kemudian adad, nah ini babul adad misalnya ilatis atin yu'annas ma'al muzakkar wa yuzakkar ma'al mu'annas daiman. Adad itu dari 3 sampai 9 itu harus mu'annas ma'al muzakkar. Dia dimu'annaskan ketika ma'dudnya muzakkar, dimuzakarkan ketika ma'dudnya mu'annas. Sab'a layalin, sab'a ini muzakkar ya, sab'a layalin. Nah sab'a layalin, layalinnya ini mu'annas. Yu'annas ma'al muzakkar, muzakkar ma'al mu'annas, muzakkar ma'al mu'annas. Lain wa thamaniyata ayyamin. Layalin ini mu'annas, kenapa? Karena mufradnya layalin adalah lailah. Samaniyata mu'annas, ayyamin muzakkar, karena ayyamin mufradnya yaumun. Ini untuk 3 sampai 9. 1 dengan 2 ini mutabaqah ya, mutabaqah muzakkar ma'al muzakkar, mu'annas ma'al mu'annas. Wahidun tolibun, tolibun wahidun, tolibani isnani misalkan. Nah itu mutabaqah. Tapi 3 sampai 9 itu berlawanan. Ya, muzakkar ma'al mu'annas, mu'annas ma'al muzakkar. Maka dzalikal asra, demikian pun asra illam turokam, tapi syaratnya apabila tidak ditarkib. Karena kalau ditarkib maka dia dimabnikan seperti mabninya khamsata asyara. Khamsata asyara, arba'ata asyara itu mabni. Wa maduna atsalasa, wa maduna atsalasa, wa maduna atsalasa dan wa fa'ilun wa maduna atsalasa wa fa'ilun kasalisin wa rabi'in 'alal qiyasi daiman. Oh ya, adad sebawahnya 3 berarti 1 dengan 2, wa fa'ilun dan adad yang berwazan fa'ilun, salisun, rabi'un itu 'alal qiyasi daiman. Artinya 'alal qiyas muzakkar ma'al muzakkar, muannas ma'al muannas. Wa yufradu fa'ilun wa yudhafu lima ustuqa minhu, dan fa'ilun itu dimufradkan ya, salisun dimufradkan, wa yudhafu lima ustuqa minhu dan diidofakan kepada mustaq minhu-nya. Au lima dunahu au yunsibu madunahu, atau diidofakan pada lafaz sebawahnya, misalkan rabi'u salasah, rabi'u salasah au yansibu madunahu, atau menasabkan. Ini contoh-contohnya yudhaf ila ma huwa mustaq minhu, misalkan saniyasnaini, saniyasnaini itu berarti orang yang kedua dari 2 orang. Ya, ana saniyasnaini, ana sanisnaini, saya adalah orang yang kedua dari 2 orang yang antri. Nah, itu misalkan. Atsalisu ayudhafa ila madunahu. Jadi ini adalah isim-isim adad yang mengikuti wazan fa'ilun, itu ada beberapa hal ya, ada beberapa tingkah. Nah, halah yang pertama ifrad, yaitu dimufradkan. Sanin, salisun, daur kam, daur salis, daur robi, nah itu mufrad. Atau saniyah, itu dimudafkan pada mustaq minhu. Sanis naini, sanis naini. Kam rakam fitobur misalkan, ana fi sanis naini, saya pada urutan yang kedua dari 2 orang yang antri ini. Itu berarti
dimudofkan pada mustaq minhu-nya. Atau yudof ila madunahu, dimudofkan pada sebawahnya. Salis dimudofkan pada isnain, salisusnaini. Au rabi'u salasah, ya, salisusnaini au rabi'u salasah. Wa ma'nahu ja'ilu isnaini binafsihi salasan. Maknanya adalah menjadikan dua, ya, menjadikan jalisu isnaini, ja'ilul isnaini binafsihi salasatan, wa ja'ilu salasa binafsihi arba'atan. Menjadikan dua angka atau dua perkara binafsihi salasan, jadi tiga. Ja'ilu isnaini binafsihi salasa. Salisu isnaini atau jalisus salasa binafsi arba'atan min najwi salasa illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisum. Kemudian rabi yang keempatnya, hal yang keempatnya itu dia menasobkan yang sebawahnya, rabi'un salasan dengan tanwin, rabi'un wa nasbi salasatin kama taqulu ja'ilus salasa arba'an, ja'ilus salasa arba'an. Jalisus salasa arba'atan wala yajuzu wala yajuzu mislu dzalik fil musta'mal ma'a ma'ustuqa minhu khilafan akhfas wa sa'lam. Ini hal yang keempat, itu menasobkan lafaz yang sebawahnya, ya, rabi'un salasatan. Keempat salasan, jalisus salasa arba'atan. Menjadikan ketiga, menjadikan empat, rabi'un salasah. Nah, ini ketentuan adat masing-masing, ya, maknanya. Kemudian mawani'u sorfil, mawani'u, panjang lagi nih mawani'u. Berapa? Berapa lagi? Mawani'u sorfil ismi tis'atun. Oke, kita cukupkan dulu. Cukupkan dulu aja. Salat, iya, setelah salat, ya. Mawani'u sorfil ismi tis'atun. Mungkin kita cukupkan dulu. Wa ma ba'dahu Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.